Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Juli. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses tersebut menghasilkan energi sehingga disebut juga sebagai reaksi eksergonik. Contoh dari katabolisme ini adalah proses respirasi. Respirasi merupakan proses penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Sebagian besar proses respirasi itu berlangsung di dalam mitokondria. Adapun sebagian proses yang lain berlangsung di dalam sitosol. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, respirasi ada dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, yang akan melakukan katabolisme antara lain adalah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Yang pertama, respirasi aerob. Ini adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob yang membutuhkan oksigen ada dua jalur. Yang pertama, respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs dan respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Respirasi aerob yang melalui jalur siklus Krebs itu yang pertama adalah tahap glikolisis. Tahap glikolisis terjadi di dalam sitosol atau sitoplasma dan akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis di sini adalah proses penguraian glukosa tanpa menggunakan oksigen. Asam pirufat selanjutnya memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif di dalam mitokondria. Ini tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada sel eukariotik terjadi di mitokondria, sedangkan pada sel prokariotik itu terjadi di dalam sitosol. Reaksinya, hasil dari glikolisis yang berupa asam pirufat itu akan direaksikan dan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CO2, dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil koenzim A ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs ini berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara. Senyawa-senyawa antara tersebut berfungsi untuk sintesis senyawa lain. Dari 2 asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif itu akan masuk ke siklus Krebs, membentuk 2 asam sitrat, kemudian 2 asam alfa ketoglutarat, 2 suksinil, 2 asam suksinat, 2 asam fumarat, dan 2 asam malat, serta 2 asam oksaloasetat. Nah, hasil dari siklus Krebs ini akan menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP dari 2 asetil koenzim A. Kemudian sistem transport elektron. Sistem transport elektron ini adalah tahap terakhir dari respirasi aerob. Transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Tahap ini berfungsi mengoksidasi NADH dan juga FADH dari tahap-tahap sebelumnya. Elektron dari H+ dari senyawa tersebut itu akan dialirkan melalui senyawa-senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Setiap terjadi perpindahan elektron, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Oksigen di sini berfungsi sebagai penerima elektron terakhir pada proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron ini melalui reaksi namanya fosforilasi oksidatif. Oksidasi dari 1 NADH itu dapat menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP. Pada organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH itu terjadi dalam membran mitokondria. Namun NADH hasil glikolisis itu dibentuk di dalam sitosol. Akibatnya NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Nah, pemindahan 2 NADH dari hasil glikolisis untuk masuk ke membran dalam mitokondria itu memerlukan 2 ATP. Sehingga total dari ATP yang dihasilkan jumlahnya adalah 36 ATP.
Kemudian yang kedua, respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Pada jalur pentosa fosfat ini dihasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Selanjutnya NADPH2 dioksidasi dalam sistem transport elektron. Nah, pada jalur tersebut senyawa antara akan terbentuk berupa gula. Nah, itu perbedaannya dari respirasi jalur siklus Krebs. Hasil respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat ini adalah CO2 dan 2 NADPH2. Ya, itu tadi respirasi aerob. Kemudian yang kedua ini adalah respirasi anaerob atau respirasi yang tanpa membutuhkan oksigen. Yang pertama ada fermentasi asam laktat. Dimulai dari glukosa. Kemudian melalui tahap glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian dia menjadi 2 fosfenol pirufat, dan kemudian menjadi 2 asam laktat. Nah, dengan mengubah 2 NADH menjadi 2 NAD+. Nah, fermentasi asam laktat ini menghasilkan 2 asam laktat dan juga 2 ATP. Fermentasi alkohol yang kedua, ini adalah fermentasi yang terjadi pada kamir atau Saccharomyces cerevisiae. Proses tersebut menggunakan bahan baku berupa asam pirufat yang hasil dari proses tersebut hasil dari glikolisis adalah 2 asam pirufat, kemudian dia berubah menjadi 2 asetildehid, kemudian menjadi 2 etanol. Jadi hasil akhir dari proses fermentasi alkohol adalah etanol, CO2 dan juga 2 ATP. Fermentasi asam laktat itu terjadi di sel-sel otot. Nah, tapi kalau fermentasi alkohol itu terjadi pada kamir atau pada ragi. Katabolisme lemak dan protein. Nah, kalau tadi katabolisme karbohidrat, berikutnya adalah katabolisme lemak dan protein. Apakah sama prosesnya? Ya, tetap melewati beberapa tahap. Yang pertama katabolisme lemak. Katabolisme lemak ini lemaknya akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol di dalam sistem pencernaan. Asam lemak diubah menjadi asetil koenzim A, sedangkan gliserol akan diubah menjadi fosfoglyceraldehyde. Jadi gliserol masuk ke pembentukan pirufat, sedangkan asam lemak masuk ke pembentukan asetil koenzim A. Sedangkan katabolisme protein itu dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Kemudian asam aminonya itu mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin dan asam keto. Gugus amin dan asam keto ini akan masuk dalam pembentukan pirufat, yaitu berarti di glikolisis, dan juga masuk ke pembentukan ATP di dalam siklus Krebs. Nah, kalau protein jadi masuk melalui jalur pembentukan pirufat dan masuk ke jalur siklus Krebs. Demikian penjelasan Ibu untuk katabolisme. Semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti dan memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.